Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keras tapi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa akhyari ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimkan Uminah Hajah Ainur Rahmah Najib, yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Ustadz wal Ustadzah, dan tak lupa teman-teman yang fa insyaallah diberkahi Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang lainnya enggak mau didoakan, ya sudah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita syafaat, yang telah memberikan kita nikmat serta maunah-maunahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang fa insyaallah penuh barokah ini. Sehat sedanten? Ngantuk? Yang laki-laki, Kang pripun? Ngantuk? Ngantuk turu ora popo. Oke plon. Kedua kalinya selawat bertangaikan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada sholawat dibacakan maka jawablah. Karena sepelit-pelitnya manusia adalah mereka yang tidak mau membaca sholawat, yang tidak mau menjawab ketika dibacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ijeh lumo kabeh ora ono sing medhit. Yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita hidup di era 4.0 di mana kecanggihan teknologi saat ini sangat canggih. Dari handphone ya. Dari handphone kita mau cari apa saja kita bisa. Mau cari foto bisa. Mau dengar apa bisa. Mau video call siapa bisa. Semua sekarang serba mudah. Tetapi pada saat ini masalahnya dengan kemudahan tersebut para pemuda zaman sekarang tidak memanfaatkan dengan baik, namun digunakan dengan hal-hal yang tidak berguna dan tak ada manfaatnya. Oleh karena itu kita sebagai pemuda yang beriman, sebagai pemuda yang berilmu, marilah kita manfaatkan media tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan kemudahan tersebut marilah kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang menuntun kita di jalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan teknologi tersebut, sekarang anak muda pandai membuat kata-kata. Dulu ya, kalau kita mau berbicara, mau berkomunikasi dengan orang yang ada di luar kota, kita harus membuat surat dulu. Membuat surat, lalu surat dikirimkan ke pos dikirimkan ke penerima. Itu butuh berapa hari? Itu belum juga dia menjawab melalui pos dikirimkan loh. Kan masih lama. Berhari-hari waktunya. Tetapi kalau zaman sekarang sudah ada gak ada WA sedanten.
Eh? Gak ada tambotan. Gaya. Gak ada WA tambotan. Ngantel sopo. Ini ya. Pasti semuanya punya WA. Dengan WA itu kita mudah. Kita mau kirim pesan orang yang di luar kota, bisa ketik, kirim, centang 2 abu-abu, centang biru, mengetik, terjawab. Mudah. Tapi di balik kemudahan tersebut ada yang sulit. Ada yang sakit. Apa? Tahu apa enggak yang sakit apa? Centang 2 abu-abu yang tak kunjung membiru walaupun dia membuat story 2 menit yang lalu. Sakit no. Tatak. Sekulino dilarani. Dah. Salam Nabi Muhammad. Dengan kemudahan tersebut kita bisa mencari apapun di di HP, di handphone. Marilah kita manfaatkan handphone tersebut dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahu hal apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Apa? Salah satunya yang paling efektif adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Sekarang karena di handphone sudah sangat canggih, dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses Al-Quran. Tidak hanya ayatnya saja, namun juga sampai ke arti, kandungan, dan asbabun nuzulnya. Sungguh sangat hebat. Kenapa saya mengatakan kalau Al-Quran itu sangat efektif? Karena ada suatu riwayat yang mengatakan, jikalau seseorang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi dan mendapatkan rahmat Allah, hendaklah mereka memuliakan keluarga Allah. Ngertos sinten keluargane Gusti Allah? Sinten? Pede. Nate kepanggih Gusti Allah. Kepengen kepanggih? Mati yo. Duh, ya itu jalannya, kalau ingin ketemu ya mati. Gini ya. Ada terus kan enggak tahu toh siapa keluarganya. Sahabat pun tidak tahu. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Nabi Muhammad memiliki keluarga? Nabi Muhammad menjawab, na'am, ya. Lillahi ahlun fil ardi, ya, keluarga Allah ada di bumi. Oh. Siapa keluarga Allah? Kalau ada di bumi pastinya itu adalah seorang makhluk. Ya apa enggak? Lalu kalau orang siapa itu? Dia siapa? Kok sampai dianggap sebagai keluarga Allah? Siapa? Nah iya, siapa manusianya itu? Dengan keheranan sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, manhum, siapa mereka? Nabi Muhammad menjelaskan, ahlullah fil ardi humul ladina yaqra'una al-Qur'an huduwa wa asiyya. Keluarga Allah yang ada di bumi adalah mereka yang rajin membaca Al-Qur'an. Sampun sakit istiqomah maos Al-Qur'an? Monggo diistiqomahkan membaca Al-Qur'annya. Karena dengan jalur Al-Qur'an tersebut kita bisa diakui sebagai keluarga Allah. Sungguh dahsyatnya Al-Qur'an. Tapi untuk membaca Al-Quran dengan benar kita membutuhkan ilmunya. Makanya kita itu harus bersyukur karena kita sudah berada di pesantren. Di pesantren sini kita diajari tentang tajwid, cara membaca huruf hijaiyah, cara membaca dengan tartil. Itu kita harus bersyukur. Karena dari jalan sinilah kita semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi orang yang baru belajar Al-Quran
itu saja sudah dimuliakan oleh Allah. Orang yang belajar Al-Quran itu tergolong oleh orang-orang sebaik-baik manusia. Ada satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahum. Sebaik-baik dari kalian adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya, bukan menghafalkannya, mengajarkan. Mengajarkannya. Jadi sungguh dahsyatnya Al-Quran, baru kita belajar saja sudah diakui, digolongkan kepada orang sebaik-baiknya orang. Loh, itu baru belajar. Kalau kita sudah benar membacanya, kita rutin membacanya secara istiqomah, dan insya Allah kalau kita bisa memenuhi hadis yang kedua itu wa 'allamahu dan mengajarkannya, masya Allah, sungguh hebat, sudah menjadi golongan sebaik-baik orang, sudah menjadi keluarga Allah. Hebatnya Al-Quran itu di situ. Nah, terus begini, kalau rajin membaca Al-Quran, terus yang perempuan yang haid gimana? Kan nggak bisa baca Al-Quran. Salah satunya ada jalan pintasnya, yaitu dengan sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Dengan jalan sholawat kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad. Apakah kalian pernah melihat Nabi Muhammad? Apakah kalian pernah hidup di zaman Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad melihat kalian? Apakah kalian Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad pernah hidup di zaman kalian? Kan pasti tidak. Terus bagaimana Nabi Muhammad bisa mengenal kita? Gimana? Ya benar, membaca sholawat, tapi tidak hanya satu kali, tapi membaca sholawat dengan istiqomah. Dengan istiqomah, nggak usah kayak ada melulu 600.000, alah kaya lah bisa seminggu. Yang ngono tapi ojo ngono. Gini ya, dari jalan sholawat, kalau kita membaca sholawat, seandainya hari ini kita membaca sholawat 10, sholawat tersebut yang dari kita akan dicatat oleh malaikat Jibril, lalu akan disetorkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini sholawat dari fulan hambamu. Satu kali, besoknya kita sholawat lagi, disetorkan lagi, besoknya terus kita istiqomah sampai seterusnya. Maka Nabi Muhammad akan sering mendengar nama kita dan Nabi Muhammad akan mengenal kita. Maka kita itu jangan malas-malas membaca sholawat, karena kita itu membutuhkan syafaat Nabi Muhammad. Yang bisa memberikan syafaat kita di hari kiamat hanyalah Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mau membaca sholawat, kita termasuk orang yang sombong. Kenapa? Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Loh, lah kok bisa? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan Nabi Muhammad. Kok bisa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad? Terus malaikat adalah makhluk yang tidak pernah salah. Dia tempatnya sudah di surga, dia masih membaca solawat. Padahal dia kan tidak butuh syafaat Nabi Muhammad untuk masuk surga. Jelas dari sini, setingkat Allah, setingkat malaikat itu saja membaca solawat. Lah kenapa kita tidak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah iman kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah untuk Nabi Muhammad dan berikan salam dengan penuh kehormatan.
Dalam ayat ini kita diserukan untuk membaca sholawat karena kita yang sangat membutuhkan syafaat Nabi Muhammad. Sholawat itu ya tidak hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan shollallahu ala Muhammad. Sholawat itu ada banyak yang biasanya dibacakan ketika ada Habib Anis, ada yang lain-lainnya. Itu ya. Diteruskan ya selawatannya. Allahumma lanjut. Bisolatan Sluku batok ayo mak jendrit. Wong mati yen obah yen urip sallallahu Nabi Muhammad. Penak apa gak selawatane? Yo penak, mergo dilagokno. Ya jal, selawatan dilagokno nganti jam 1:30, mulai jam 7 nganti jam 1:30 ngatasi. Mergo penak dilagokno. Jajal selawatan wis kusuk-kusukan wis gak sakan kusuk-kusukan selawatan tanpa dilagokno. Iso ngatasi apa ora? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wal ali washabihi wasallim adama fi ilmillah disulatan daimatan bidawami mulkilahi Sluku batoke elak-elok ngono. Lah selawatan gak dilagokno wala lagi setengah jam ngelokro gegermu. Indah selawatan ngono nganti apa setengah jam ora turun dikit cah yakin lho. Tapi ya teman-teman, pada zaman sekarang itu ya, yang tidak baiknya, padahal kan kita sholawatan kan niatnya baik, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada sebagian golongan yang mengatakan bahwasanya sholawatan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tahu apa enggak? Sholawatan tidak boleh karena dibiadahkan. Sholawatan dibiadahkan, nggak boleh. Tahlilan nggak boleh, yasinan nggak boleh. Kok bisa? Sholawat oleh, sholawatan ora oleh. Yasin oleh, yasinan ora oleh. Tahlil iki lho oleh, tahlilan ora oleh. Bedane ning ndi? Nah, dari golongan tersebut dicari dalilnya. Dalil tahlilan ini digoleki ning Al-Qur'an, digoleki ning hadis. Yo nganti pritel tangane ora arah nemokno. Wong tahlilan iki basa Jawa. Pasane tahlilan iki berawal dari kata halal yuhalilu tahlilatan. Yo ora. Tahlilan iku mono bahasa Jawa. Wong Jawa iku apa-apa nak wis dienggo diimboi anggurine. Kok tahlil orang dienggo nak wis dienggo jenenge Yasin ini orang dinggo, nak wis dinggo jenenge. Sholawat orang dinggo jenenge. Ya, itu kalau lah logikanya kan begini. Coba gini, topi itu belum dipakai. Topi kalau sudah dipakai namanya klambi yang gung dinggo, nak wis dinggo jenenge.
Sarong iku nak wis dienggo. Nah iku ya. Kathok nek ora dienggo, nek wis dienggo jenenge oh pola banter. Hakim mengisorne tekan sandal. Sandal iku urung dienggo, nek wis dienggo jenenge lah iya. Ya, orang itu salah persepsi. Aslinya semua itu sama. Tapi dia ya biarkanlah dia. Jangan urusi orang lain, urusi saja yang ada di hadapanmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Tadi selawatan apa? Seluku-seluku batok. Tahu artinya seluku-seluku batok? Apa? Tahu artinya apa enggak? Seluku-seluku batok. Apa tahu enggak? Nah, gini ya. Seluku-seluku batok. Batok itu adalah kepala. Seluku-seluku ada orang yang seluku. Wong seluku ku piye? Lah, wong seluku sikil. Iku jenenge leren. Ya. Leren, seluku ku leren. Jadi istirahatkanlah kepalamu. Jangan kau gebut untuk mencari dunia. Jangan kau gebut untuk bekerja. Seluku-seluku batok. Batok ela elo. Batok adalah kepala. Ela elo iku piye? Geleng-geleng. Sirah digeleng-geleng no. Artinya apa? Wiridan. Ya. Batok ela elo maca wiridan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Oke plon. Batok ela elo. Sirama menyang Solo. Sirama. Itu harinya kok siramo. Siram iku apa? Adus. Adusa bariku terus ke menyang Solo. Solo iku adalah sholat. Jadi sebelum kalian sholat itu harus bersuci dulu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sudah suci kalian baru sholat. Seluku-seluku apa? Siramo menyang Solo. Le oleh payung muto. Oleh-oleh itu apa? Oleh-oleh itu apa kok? Oleh-oleh ya oleh-oleh. Oleh-oleh payung muto. Oleh-oleh kita punya hal sesuatu yang dari lain ya, dari zaman lain, zaman apa? Daerah lain. Payung itu melindungi kita dari hujan. Payung muto. Oleh-oleh payung muto. Kita mendapatkan oleh-oleh sebuah payung yang bisa melindungi kita dari balak. Payung muto. Setelah kita zikiran, setelah kita bersuci, kita sholat, kita akan mempunyai payung muto. Sebuah perlindungan benteng dari Allah yang melindungi kita dari balak yang akan terjadi pada kita. Mak jentit lololoba. Mak jentit lololoba. Wong mati iku. Mak jentit lololoba. Umur, jodoh, rezeki sudah ada yang ngatur. Mak jentit lololoba. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa diundurkan. Jadi orang mati itu seketika langsung mati ya mati. Enggak bisa aku mati saiki wae. Aku mati sesok wae. Enggak bisa karena itu sudah ada apa tulisannya di Lauhil Mahfud. Wong mati ora obah. Wong mati terayu mesti ora obah. Yen obah medeni. Yen obah medeni. Ya mesti. Makanya wong mati, banyak orang mati dia ingin dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi dari kubur karena dia ingin beramal kepada Allah, karena dia tahu amal yang dia lakukan di dunia itu sangat membantu dia di dalam alam kubur. Tapi Allah tidak mengizinkan mergaek. Nah wong mati diizinkan urip pun mesti akeh madorote. Wong mati yen obah medeni bocah. Dan karena itu enggak dibangkitkan lagi. Yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Ya. Kalau masih hidup carilah uang. Maksudnya uang ini bukan uang dunia, tapi uang akhirat, beribadah, sedekah dan lain sebagainya. Ya. Dari kedua hadis tersebut 4, 3 atau berapa tadi ya, bisa kita simpulkan bahwasanya di era sekarang marilah kita manfaatkan media digital yang sangat canggih ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kalian semua jangan terprovokasi dan jangan mudah menerima postingan-postingan dari luar. Kita harus pintar-pintar menyaringnya. Ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Lubab. Oke. Tinggal peserta yang